semua, kembali lagi di Report episode 2. Kali ini aku lagi bareng sama siapa nih Kak? Halo teman-teman semua, kenalin aku Priska dari jurusan Ilmu Gizi Angkatan 24. Salam kenal. Nah, karena kita udah kenalan sama Kak Priska, yuk kita mulai tanya-tanya. Kira-kira Kak Priska ini akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih? Kebetulan banget Kak, hari ini aku habis monitoring evaluasi PMW. Nah, pas banget nih, Kak Priska ini lagi ikut kegiatan PMW. Mungkin kali ini kita bakal tanya-tanya Kak Priska tentang apa itu PMW dan di PMW itu ngapain aja sih. Nah, yang pertama yang mau aku tanyain, aku mau nanya, Kak Priska ini jualan produk apa aja sih di PMW? Oke, aku sama kelompok aku itu jualan cookies. Jadi namanya itu Colony Bites. Si cookies ini sebenarnya ada 3 varian, cuma ini tuh tinggal 1 varian. Sebenarnya ada varian ini varian kelor, terus ada telang, sama satu lagi jahe. Jadi konsepnya emang cookies rasa Nusantara gitu sih, Kak. Wah, keren banget nih teman-teman. Lanjut, aku pengen tahu nih, kira-kira ide bisnis kakak buat cookies ini itu datang dari mana sih? Apakah karena emang kakak ini suka masak atau karena dari ide teman-teman kakak yang lain nih? Oke, awalnya kalau dari kelompok aku itu ada beberapa ide, kayak mungkin 4 atau 5 gitu. Salah satunya itu kuliner, yang satunya lagi itu barang. Tapi berhubung aku sama kelompok aku dari gizi, jadi kami pilih si kuliner ini. Terus juga kami kayak mempertimbangkan makanan yang dia tuh punya kandungan yang sekiranya itu punya khasiatnya gitu, punya khasiat masing-masing. Nah, si ini kan ada 3 varian, kelor itu punya khasiat masing-masing, kelor, telang, sama jahe gitu. Jadi 3 varian ini punya manfaatnya masing-masing. Jadi akhirnya terpilihlah si cookies ini gitu dari beberapa opsi produk. Gitu sih, Kak. Keren banget nih teman-teman. Berarti awalnya karena dari tugas kuliah bisa sampai jualan beneran loh. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya. Gimana sih cara kakak, karena kakak tentunya kan juga kuliah, ini bisa sama kuliah. Gimana sih cara Kak Priska ini bagi waktu antara ngurusin PMW sama ngurusin belajar buat kuliah? Oke, sebenarnya kalau untuk cara membagi waktu, tips pertama dari aku itu tentuin skala prioritas. Jadi kayak kalau aku sendiri itu skala prioritas pertama tentu dari akademik gitu. Yang kedua bisa aku pertimbangin lagi kayak dari beberapa mungkin kepanitiaan atau si PMW sendiri. Sebenarnya kalau pembagian waktu ini masih jadi permasalahan antara aku sama teman-teman aku karena kan semua punya kesibukan masing-masing ya. Jadi masih mencoba trial error buat bagi waktu gitu sih. Cuma mungkin kalau dari aku tentuin skala prioritas gitu. Nah, karena tadi Kak Priska ini mention kalau salah satu mungkin kendalanya itu ada di kerjasama tim. Nah, gimana sih cara Kak Priska ini ngatasin tantangan terbesar, gimana cara bagi waktu di tim-tim PMW-nya Kak Priska? Oke, kan permasalahan utama ya antara aku sama teman anggota tim aku itu bagi waktu. Jadi kalau kami tuh udah tahu gitu kayak semua anggota tuh punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau ada jadwal untuk produksi si produk kami itu tuh udah janjian dari jauh-jauh hari, kayak misal 2 minggu sebelumnya, kayak misal 2 minggu lagi kita produksi yuk di hari Kamis gitu. Jadi masing-masing anggota tim itu udah ngeluangin waktu, udah kosongin jadwal di hari Kamis itu. Gitu sih kalau dari aku. Jadi kayak koordinasi jauh-jauh hari sebelum hari H produksi. Keren banget nih teman-teman. Berarti selain idenya, koordinasi tim di PMB ini itu penting juga loh. Terus yang selanjutnya aku mau nanya nih, apa hal baru yang Kak Priska ini baru tahu setelah terjun langsung ke dunia wirausaha, yang bikin kayak kalau Kak Priska ikut PMB tuh kayak, wah ternyata
Gini ya dunia usaha gitu. Oke, mungkin hal yang baru aku tahu setelah ikut PMW itu tentang bagaimana kita me-manage suatu usaha gitu. Kayak bikin rekapan pengeluaran, pemasukan, terus bikin struktur organisasinya, terus ada laporan kemajuan gitu. Jadi di setiap periode itu tuh ada evaluasi dari usaha tersebut gitu. Jadi pas masuk PMB tuh aku baru tahu kayak, oh ternyata ada ya laporan kemajuan, ada laporan pertanggungjawaban yang itu emang kayaknya menurut aku di setiap usaha itu butuh gitu. Karena kan kita bikin usaha harusnya kita evaluasi gitu, apa yang kurang, apa yang bisa dibenahi lagi. Gitu sih. Keren banget nih, berarti PMW-nya ini tiap kegiatan itu ada laporannya ya, berarti terstruktur banget nih teman-teman. Selanjutnya, menurut Kak Priska sendiri nih, seberapa penting sih mahasiswa kayak kita-kita semua ini untuk terlibat sama dunia wirausaha sejak kuliah? Oke, kalau menurut pandangan aku itu tergantung individunya masing-masing. Karena setiap individu itu punya prioritas masing-masing kan. Kayak kuliah, ada yang mau fokus kuliah aja, ada yang mau aktif kepanitiaan, ada yang mau nyambi wirausaha gitu. Tapi kalau emang dikhususkan kayak penting gak sih si skill wirausaha ini? Kalau skill menurut aku penting banget karena di kegiatan wirausaha ini kita nggak cuma belajar tentang gimana cara jualan produk kayak gini gitu, tapi kayak gimana cara kita memasarkan produk, gimana cara kita mengenalin suatu produk ke target pasar gitu. Nah, skill ini tuh nantinya menurut aku sangat berguna karena di luar jual produk kayak makanan gitu-gitu, kita dari jurusan manapun kita tuh perlu menjual jasa kita kan. Maunya kayak misal aku dari gizi nih, nantinya saat terjun ke dunia kerja aku juga perlu menjual skill aku, perlu menjual kayak jasa aku sebagai ahli gizi gitu. Kan perlu juga skill menjual apa ya, kayak menjual ya skill gitu biar rekruter tuh tertarik gitu sama kita. Ya nggak sih Kak? Bener banget nih, jadi dengan ikut PMW itu bisa ngasah skill-skill kita yang pastinya nanti bakal kepake banget di dunia kerja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya nih, kira-kira harapan Kak Priska buat bisnis yang sekarang lagi dijalani lewat PMW ini apa sih? Oke, harapan aku sendiri buat bisnis yang aku jalani sama teman-teman aku itu bisa selesai sampai periode PMW ini. Maksudnya bisa menyelesaikan tanggung jawab karena kita kan PMW dikasih tanggung jawab ya sama universitas. Aku sama teman aku semoga bisa menyelesaikan tanggung jawab itu. Terus sebenarnya ada rencana-rencana yang aku rencanain sama teman-teman aku, cuma aku mau bisa spill, jadi harapannya ya semoga rencana-rencana aku sama temanku bisa terlaksana dengan baik. Gitu aja sih, semoga dilancarkan. Amin, keren banget nih. Kita doain bareng-bareng semoga rencana Kak Priska dan teman-temannya bisa berjalan lancar. Kemudian, kalau misal ada adik tingkat yang lagi nonton Tripod nih, kira-kira Kak Priska mau ngasih tips apa ke mereka supaya bisa lolos PMW kayak Kak Priska sekarang? Oke, sebenarnya kalau tips untuk yang mau coba BMW dari aku cuma satu, yaitu percaya gitu. Kayak percaya sama kemampuan dari kalian gitu. Percaya proposal kalian bakal diterima, bakal lolos gitu. Percaya bahwa produk kalian itu layak untuk diloloskan mendapatkan pendanaan dari PMW gitu. Tapi juga selain percaya sama kemampuan yang kalian punya, juga harus dibarengi dengan usaha. Kayak percaya sama proposal kalian bisa lolos, juga bikin proposal yang sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi selain dari berusaha yang sebaik mungkin, percaya sama diri kalian sendiri gitu. Jangan ragu, jangan minder. Itu aja sih Kak. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton nih, hal yang pertama kalian lakuin itu harus percaya diri ya, nggak boleh minder. Yang paling penting tuh percaya. Kemudian, aku mau nanya, aku mau coba nanya
kalau misal Kak Priska disuruh menggambarkan PMW dalam satu kata, kira-kira kata apa tuh, Kak? Mungkin kata mantap. Mantap untuk semua prosesnya, terus kayak dari aku mantap untuk segala laporan-laporan dan segala kebutuhan, segala kewajiban yang harus kita jalani sebagai penerima pendanaan PMB. Kayak apa ya, jadi pelajaran penting sih Kak, gimana kita nyusun sebuah proposal, gimana kita bikin laporan kemajuan, laporan pertanggungjawaban gitu, kayak mantap gitu. Gitu deh Kak. Mantap ya guys ya, jangan lupa ikut PMW biar mantap. Lalu yang selanjutnya, aku mau nanya, kira-kira dalam selama Kakak ikut kegiatan PMW ini ada cerita lucu atau menarik nggak sih yang bisa di-sharing ke teman-teman semua? Oke. Sebenarnya di setiap pertemuan antara aku sama anggota tim aku di Kolonibas ini, dari pembentukan kelompok sampai hari ini Monef pertama PMW, itu selalu ada cerita lucunya. Maksudnya kayak setiap momen itu ada gitu. Cuma satu yang paling aku ingat itu waktu pertama kali aku sama kelompok aku itu trial bikin produk. Aku sama temanku tuh sampai bela-belain ke Purbalingga 1 jam perjalanan buat trial produk, karena kan di sini mahasiswa kos semua ya, jadi nggak punya oven, nggak punya kompor, gitu-gitu. Jadi kayak nggak ada alat-alatnya yang memadai buat bikin produk ini, jadi harus ke rumah aku, karena aku warlock Purbalingga gitu. Jadi harus 1 jam perjalanan ke sana buat trial produk, dan produknya tuh gagal di percobaan pertama itu. Bukan gagal sih, cuma kayak kurang layak untuk dijual gitu. Jadi setelah itu ya trial error sampai jadilah si produk ini. Gitu. Wah, keren banget nih teman-teman. Ternyata perjuangannya buat bikin produk kayak gini itu nggak gampang loh. Nah, selanjutnya karena kita udah di penghujung nih, aku mau nanya, kira-kira Kak Priska ada closing statement nggak sih buat teman-teman yang nonton di sini supaya mereka bisa tertarik ikut PMW, atau siapa tahu yang awalnya cuma sekedar penasaran aja itu bisa semakin yakin buat join PMW. Oke, mungkin closing statement dari aku buat teman-teman yang udah tertarik nih mau coba hal baru tapi masih ragu gitu ya. Cobain aja guys, nggak usah ragu, nggak usah mikirin nanti gimana ya ke depannya, nggak usah overthinking mikirin yang belum terjadi gitu. Jalanin dulu aja, siapa tahu emang jalan kalian di situ gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya rezeki kita di situ atau enggak kalau kita belum mencoba gitu. Kalau dari aku, coba aja dulu guys, siapa tahu emang rezeki kalian di situ gitu. Jangan ragu, udah. Nah, oke, keren banget nih. Setelah kita ngobrol-ngobrol sama Kak Priska, semoga di report ini harapannya buat kalian yang emang mungkin belum tertarik ikut PMW bisa semakin tertarik, dan yang udah tertarik bisa makin yakin untuk join PMW. Mungkin segini aja di report 2 kita kali ini. Terima kasih Kak Priska sebelumnya. Terima kasih udah jadi narasumber kita di report kedua ini. See you di report ketiga. Bye-bye.